Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Hamdani. Di sini saya ingin menjelaskan tentang gagal ginjal akut. Oke, gagal ginjal akut itu sendiri adalah suatu keadaan penurunan fungsi ginjal secara mendadak akibat kegagalan sirkulasi renal serta gangguan fungsi tubulus dan glomerulus dengan manifestasi penurunan produksi urin dan terjadi azotemia atau peningkatan kadar nitrogen darah, peningkatan kreatinin serum, dan retensi produk metabolik yang harus diekskresikan oleh ginjal. Lanjut, etiologi yang pertama, gagal ginjal akut prarenal. Gagal ginjal akut prarenal adalah keadaan yang paling ringan yang dengan cepat dapat reversibel. Jika perfusi ginjal segera diperbaiki, gagal ginjal akut prarenal merupakan kelainan fungsional tanpa adanya kelainan histologik atau morfologik pada nefron. Namun, bila hipoperfusi ginjal tidak segera diperbaiki, akan menimbulkan terjadinya nekrosis tubular akut atau NTA yang dikenal sebagai NTA, nekrosis tubular akut. Penyebabnya biasanya dari penurunan volume vaskular, kehilangan darah atau plasma darah karena pendarahan atau luka bakar, lalu kehilangan cairan ekstraseluler karena muntah atau diare, lalu kenaikan kapasitas vaskular, biasanya seperti sepsis, bronkoganglion atau reaksi anafilaksis, lalu penurunan curah jantung atau kegagalan pompa jantung. Contohnya renjatan kardiogenik atau payah jantung kongesti, tamponade jantung, distritmia biasanya, emboli paru, dan infak jantung biasanya. Yang kedua, gagal ginjal akut renal atau GGA renal sebagai akibat penyakit ginjal primer seperti glomerulonefritis, lalu nekrosis. Yang ketiga, penyakit kolagen, angitis hypersensitif, dan nefritis interstialis akut karena otot, kimia atau kuman, nefrosis tubular akut. Nefropati vasomotorik akut terjadi karena iskemia ginjal sebagai kelanjutan GGA prarenal atau pengaruh bahan nefrotoksik itu sendiri. Bila iskemia ginjal sangat berat dan langsung lama, maka dapat mengakibatkan terjadinya nekrosis kartikol akut, di mana lesi pada umumnya difusi pada seluruh korteks yang bersifat reversibel. Bila lesinya tidak difus, maka akan ada kemungkinan reversibel. Yang ketiga, gagal ginjal akut postrenal. GGA postrenal adalah suatu keadaan di mana pembentukan urin cukup, namun alirannya dalam saluran kemih terhambat. Penyebab tersering adalah obstruksi, meskipun dapat juga karena ekstravasasi. Patofisiologis, beberapa kondisi berikut yang menyebabkan pengurangan aliran darah renal dan gangguan fungsi pada ginjal itu seperti hipovolemia, hipotensi, penurunan curah jantung, dan gagal jantung kongestif. Obstruksi ginjal atau traktus urinarius bagian bawah akibat tumor, bekuan darah atau ginjal. Obstruksi vena atau arteri bilateral pada ginjal, jika kondisi itu ditangani dan diperbaiki sebelum ginjal rusak secara permanen. Peningkatan BUN, oliguria, dan tanda-tanda lain yang berhubungan dengan ginjal dapat ditangani. Terdapat 4 tahapan klinik dari gagal ginjal akut, yaitu stadium awal dengan awal dan diakhiri dengan terjadinya oliguria. Yang kedua, stadium oliguria. Pada stadium ini kadar kreatinin serum mulai meningkat melebihi kadar normal. Pada stadium ini pula mengalami gejala nokturia akibat kegagalan pemekatan. Mulailah timbul gejala-gejala
sebagai respon terhadap stres dan perubahan makanan dan minuman yang tiba-tiba. Gejala pengeluaran kemih waktu malam hari yang menetap sampai sebanyak 700 ml biasanya, atau penderita terbangun untuk berkemih beberapa kali pada waktu malam hari. Lalu yang ketiga, gejala-gejala yang timbul antara lain seperti mual, muntah, nafsu makan berkurang, kurangnya tidur, kejang-kejang, dan akhirnya terjadi penurunan kesadaran sampai koma. Stadium akhir timbul pada sekitar 90% dari massa nefron telah hancur. Nilai GFR-nya 10% dari keadaan normal dan kadar kreatinin mungkin sebesar 5-10 ml per menit. Atau kurang. Pada stadium akhir gagal ginjal, penderita merasakan gejala yang cukup parah karena ginjal tidak sanggup lagi mempertahankan homeostatis cairan dan elektrolit dalam tubuh. Diagnosanya yang sering muncul biasanya 1. Resiko ketidakseimbangan cairan berhubungan dengan kelainan ginjal dari kelenjar. Yang kedua, defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan. Yang ketiga, pola napas berhubungan dengan hambatan upaya napas. Gangguan integritas kulit berhubungan dengan intoleransi aktivitas, berhubungan dengan kelemahan. Gangguan eliminasi urin berhubungan dengan penurunan kapasitas kandung kemih. Penata laksanaannya bagaimana? Yang pertama, dialisis. Dialisis dapat dilakukan untuk mencegah komplikasi gagal ginjal akut yang serius seperti hiperglikemia, perikarditis, dan kejang. Perikarditis memperbaiki abnormalitas biokimia yang menyebabkan cairan, protein, dan natrium dapat dikonsumsi secara bebas, menghilangkan kecenderungan pendarahan dan membantu menyembuhkan luka. Yang kedua, penanganan hiperglikemia. Pasien dipantau akan adanya hiperglikemia melalui serangkaian pemeriksaan kadar elektrolit serum, perubahan EKG, tingkat puncak gelombang T rendah dan sangat tinggi, serta perubahan status klinis dan peningkatan kadar kalium dapat dikurangi secara pemberian ion pengganti resin atau natrium polistiren sulfona secara oral atau melalui retensi enema. Yang ketiga, mempertahankan keseimbangan cairan. Keseimbangan cairan didasarkan pada berat badan harian, pengukuran pena sentral, konsentrasi urin dan serum, cairan yang hilang, masukan dan haluaran oral dan parenteral dan urin, drainase lambung, feses, drainase luka, dan perspirasi dihitung dan digunakan sebagai dasar untuk terapi penggantian cairan. Lalu komplikasi dari penyakit ini sendiri seperti hiperglikemia, yang pertama, yang kedua ada hipertensi, ketiga anemia, keempat asidosis metabolik, kelima kejang, keempat perikarditis. Pemeriksaan diagnostiknya untuk mengetahui penurunan fungsi ginjal sejak dini dapat dilakukan dengan pemeriksaan darah dan urin. Pemeriksaan darah dengan melihat kadar kreatinin dan ureum. Laju filtrasi glomerulus biasanya. Pemeriksaan urin dengan melihat kadar albumin atau protein di dalam urin itu sendiri. Pemeriksaan laboratorium, darah, urin, kenaikan sisa metabolisme proteinurium, kreatinin dan asam urat, gangguan keseimbangan asam basa, gangguan keseimbangan elektrolit, volume urin biasanya kurang dari 400 ml per 24 jam yang terjadi dalam 24 jam setelah ginjal rusak. Warna urin biasanya, berat jenis urin, pH urin, dan masih banyak yang lainnya.